Pada hari Senin siang, tanggal 20 November tahun 2023, Komisi D DPRD Kota Surabaya menerima aduan dari Pokmas Permakanan Surabaya terkait kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang akan mengganti bantuan permakanan menjadi BLT di tahun 2024 mendatang. Hal ini yang disampaikan Muhammad Ihsan Ketua Pokmas Keputih Barokah, saat ditemui Ketua Komisi D, Husnul Khotimah di ruang rapat Komisi D DPRD Surabaya, Jalan Yos Sudarso. Saat media lensa parlemen menemui Muhammad Ihsan perwakilan dari Pokmas Permakanan, Ihsan mengatakan, terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini yang ditangani Dinas Sosial terkait dengan permakanan. Nah, tadi baru saja kami mendapatkan undangan dari Dinas Sosial, para ketua Pokmas Surabaya dan para petugas kirim. Nah, di situ mendapatkan berita bahwa program permakanan yang sekarang sedang berjalan pada tahun 2024 nanti akan diganti berupa BLT. Jadi program permakanan ini akan dihentikan, sehingga kami sempat kaget, sehingga kami mengadu kepada kami yang ada di Komisi D. Apa Pak yang diadukan tadi? Terkait apa aja? Pertama yaitu tadi Pak, kami para Pokmas dan para petugas ini berharap program permakanan tetap berjalan sebagaimana yang sudah berjalan pada saat ini, tidak berupa BLT, karena program ini adalah pemberdayaan. Selain pemberdayaan, dirasa akan lebih efektif dan efisien bila mana dilakukan sudah seperti yang berjalan pada saat ini. Kenapa? Kalau nanti dibuat BLT seperti yang dilansir di media sosial saat ini, bahwasannya akan nominalnya menjadi turun Pak, menjadi 200.000. Sementara kalau sekarang 11.000 ya Pak, dipotong pajak kali 1 bulan itu sekitar 300 lebih kan Pak, seperti itu. Harapan dari Pokmas sendiri terhadap pemerintah kota? Harapan kami Pokmas Permakanan ini berharap program permakanan berjalan seperti yang sudah. Jadi tetap kita menyediakan permakanan setiap hari. Ini tadi yang datang siapa saja Pak? Dari Pokmas mana aja Pak? Selain Pokmas Pak, ada yang kebetulan saya dari Kelurahan UT, ada yang dari Kelurahan Kenjeran, Kelurahan Pakis, Kelurahan Peladahkan Kendal, ada juga dari Perak Utara, ada dari Jepara. Gitu, Pak. Sementara itu Ketua Komisi D Husnul Khotimah, usai menemui Pokmas Permakanan terkait hasil pengaduannya atas kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang akan merubah permakanan menjadi BLT, Husnul menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami menerima perwakilan dari Pokmas dan juga pengantar permakanan yang menyampaikan terkait rencana pemerintah Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2024. Dari mereka ini menyampaikan bahwa harapannya di tahun anggaran 2024 mereka tetap dikaryakan sebagai penyedia permakanan dan juga pengantar permakanan. Masukan-masukan tadi itu tentunya akan kita tindak lanjuti dan kami berterima kasih atas para Pokmas yang sudah hadir ke kantor DPRD Surabaya untuk menyampaikan aspirasinya, memberikan masukan kepada kami, kepada DPRD dan juga pemerintah Kota Surabaya bahwa intinya mereka yang selama ini sudah menjadi bagian dari pembangunan Kota Surabaya jangan sampai kemudian tidak lagi mendapatkan. Dikhawatirkan nantinya akan ada data kemiskinan baru lagi karena selama ini mereka juga mendapatkan pendapatan dari melalui dengan penyedia permakanan atau masak gitu ya. Langkah-langkah Dewan ini tadi tentang aduan ini apa yang dilakukan nantinya Bu? Tentu kemudian yang pertama APBD baru saja disahkan di 10 November kemarin. Kami juga masih menunggu evaluasi dari Bu Gubernur ya untuk memastikan tahun 2024 memang akan ada perubahan ya, peralihan yang tadinya makanan siap santap menjadi BLT. Program ini tentunya
kita semuanya bersepakat ya bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan itu mulai hulu hingga hilir. Nah, dari 1114 Pokmas ya, atau yang penyedia permakanan ya, masak gitu ya, itu mereka yang masuk kategori gamis itu 48 orang, sedangkan yang masuk data pramis itu ada sebanyak 114 ya. Kemudian untuk pengantar permakanan itu se-Surabaya itu sejumlah 415. Kemudian yang masuk data gamis itu ada 55, yang masuk data pramis itu sebanyak 101. Kami tentu kemudian berharap bahwa ada solusi dari pemerintah Kota Surabaya pada mereka-mereka ini, bahwa kita tahu bahwa program penyedia permakanan atau yang selama ini masak atau yang kemudian selama ini juga mengantarkan makanan, dia mendapatkan solusi. Misalnya mungkin dia mau mandiri ya, berupa untuk buka toko kelontong misalnya, atau kopi dan sebagainya. Yang penting tadi dari keseluruhan masukan dari beliau-beliau yang hadir ini, intinya mereka berharap yang pertama tetap lanjut ya, karena dengan begitu mereka dapat ada program pemberdayaannya, mereka dapat pekerjaannya. Yang kedua, kalaupun misalnya itu tetap diberlakukan BLT, mereka-mereka ini yang terdampak juga diberikan solusi. Intinya Tetapkan BLT itu sebesar berapa Bu BLT-nya? 200.000 per bulan. per bulan. Nah, sebagaimana kalau kami pun juga sempat sudah menyampaikan ya pada rapat-rapat komisi, kami sampaikan idealnya itu adalah kalau satu hari itu katakan per nilai permakanan 11.500 ya. Kemudian yang artinya atau mungkin potong PTPN jadi 10.000, artinya mereka dapatnya 300.000 kan, begitu idealnya. Tetapi mengacu kementerian ya, kalau yang kayaknya BLT dari kementerian itu kan sekitar 200.000 ya, dibayarkan tiap 3 bulan sekali dan mereka terimanya 600.000. Betul, memang ini kalau dikalikan memang seharusnya itu ya per bulan 300.000 kan begitu. Sesuai dari permakanan itu ya. Betul, itu hanya saja sekali lagi bahwa esensinya semua program ini adalah untuk pengentasan kemiskinan. Masukan-masukan yang baik tadi itu adalah sebagai bentuk perhatian para Pokmas terhadap pemerintah Kota Surabaya. Husnul berharap, terkait perubahan anggaran 2024 untuk permakanan menjadi BLT, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial, ada solusi yang terbaik untuk para pengantar dan juru masak permakanan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.